beberapa minggu terakhir ini kan ramai soal kasus ex-ketua KPK. Bahkan kan pandangan media bahwa kasus ini adalah pertarungan antara menjaga kewibawaan Polri dan... Di dalam kasus Firly Bahuri ini, Bang, sebenarnya kalau kasus yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya itu bukan hanya kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Berkenaan dengan kasus yang menyeret Firly Bahuri ini, memang ya harus segera dilakukan penahanan. Ini kan ranah extraordinary crime. Ya. Ini ranah kejahatan dalam kategori luar biasa. Luar biasa, betul. Maka harus penyidik lebih profesional. Harapan kami, Bang, mewakili civil society, kelompok masyarakat sipil, sebagai organisasi perjuangan di tubuh himpunan mahasiswa Islam, kami berharap bahwa dalam setiap serangkaian proses penegakan hukum di Republik ini, khususnya berkenaan dengan extraordinary crime, tindak pidana korupsi ini, itu betul-betul berjalan sebagaimana hukum yang berlaku di Republik ini. Sahabat Rakyat News, kali ini narasumber kami tentunya berbeda, dan kali ini kita akan membahas soal isu-isu nasional yang tentunya juga menjadi edukasi kami sebagai media. Selamat datang, Siap, Direktur Bang. LKB Haimi Sam. Siap. Wah. Terima kasih, Bang, sudah diundang di podcast ini. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Wah, dan sebagai aktivis dan praktisi hukum juga tentunya kan pandangan-pandangan soal isu-isu yang berkaitan dengan hukum juga penting juga kita diskusikan. Betul. Dan menurut Anda ini kan ramai yang beberapa minggu terakhir ini kan ramai soal kasus ex-ketua KPK. Bahkan kan pandangan media bahwa kasus ini adalah pertarungan antara menjaga kewibawaan Polri dan di hadapan ex-ketua KPK Firly Bahuri. Ya, betul, Bang. Menurut kita bagaimana sih sebenarnya? Ya, jadi kasus Firly Bahuri ini memang menjadi atensi publik. Iya ya, saya salah. Lagi ramai diperbincangkan di media mainstream, media sosial, masyarakat, diskusi-diskusi. Nah, dulu juga kasus ini sebenarnya menjadi atensi kita di organisasi HMI. Oh, masuk juga ya atensi ya? Karena kita turut memantau pengawalan kasus ini dari awal. Ini kan rentetan dari adanya kasus dugaan korupsi di Kementan, kemudian adanya laporan terkait dengan pemerasan dan atau dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Firly Bahuri selaku Ketua KPK pada saat itu. Yang menariknya menjadi perbincangan publik hari ini adalah kenapa sampai usia 1 tahun lebih. Nah, kasus ini kan Firly Bahuri ini tersangka di tanggal 22 November 2023 ya? 1 tahun lah. Sudah setahun, Bang. Setahun. Karena hari ini sudah Desember. Iya. 1 tahun berjalan dengan berstatus tersangka, sampai saat ini belum dilakukan penahanan. Itu yang menjadi tanda tanya publik. Nah, jangan sampai muncul persepsi-persepsi di publik sehingga multi persepsi ini harus dijawab oleh Polri dengan ketegasan di dalam pelaksanaan penegakan hukum ini. Nah, kejelasan mengenai penuntasan perkara ini sampai mendorong ke meja hijau. Sedangkan yang tersangka yang sebelumnya kan ex-menteri sudah ditahan ya, sudah ada putusan ya. Jadi kalau di dalam kasus Firly Bahuri ini, Bang, sebenarnya kalau kasus yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya itu bukan hanya kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Wah. Iya. Jadi sementara dalam penyidikan juga adalah mengenai pelanggaran Undang-Undang KPK. Terkait dengan pertemuan Firly Bahuri sebagai komisioner dan ketua KPK pada saat itu pada dengan saat itu ya SYL selaku orang yang kemudian menjadi terperiksa di kasus di KPK. Ya, pada saat itu ya. Nah, dan bukan hanya 2 kasus, ada 3 kasus. Oh iya. Kasus yang ketiga adalah mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, kalau yang lagi
ramai dipertanyakan ini dengan status tersangka Firly Bahuri pada tanggal 22 November 2023 itu sampai saat ini belum dilakukan penahanan. Belum ada ya? Apalagi di tanggal 28 November kemarin itu sebenarnya penjadwalan kedua untuk pemeriksaan selaku tersangka. 28 November. Itu Pak Firly masih mangkir di panggilan penyidik. Iya, iya. Seharusnya di dalam hukum acara kita di pasal 112 KUHP itu mengatur di ayat 2 bahwa bagi yang dipanggil oleh penyidik itu wajib untuk memenuhi panggilan penyidik. Dan ketika sudah dipanggil 2 kali, nah itu sudah harus turun perintah untuk membawa si tersangka itu untuk harus diperiksa. Pemaksaan ya? Ya, harus sudah ada upaya paksa di situ. Berarti itu juga yang membuat meradang Komisi 3 DPR RI ya? Ya, betul Bang. Untuk jadi ini bukan hanya di media sosial, tetapi lembaga legislatif kita melalui Komisi 3 DPR RI. Kemarin saya lihat dari anggota Dewan Pak Rudianto Lalo sudah menyorot juga kasus ini. Bahwa kenapa belum dilakukan penahanan? Harusnya penahanan. Sedangkan kasus ini itu menyeret seorang mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya pikir gini Bang. Yang menjadi batu ujinya di sini adalah di mana di pemerintahan Pak Prabowo saat ini itu lagi gencar untuk mengkampanye soal Astacita. Di poin ke-7 Astacita itu bagaimana reformasi penegakan hukum khusus di bidang pemberantasan korupsi. Berarti selain Polri juga diuji kebawaannya. Betul. Berarti diuji juga pemerintahan Prabowo saat ini ya? Ya itu Bang. Jadi memang ini kita melihat bagaimana pemerintah pusat dengan segala perangkat negara termasuk Polri, KPK, Kejaksaan di dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Iya betul. Berkenaan dengan kasus yang menyeret Firly Bahuri ini, memang ya harus segera dilakukan penahanan. Harus ya. Karena kenapa? Di hukum acara kita ya sudah mengatur itu. Apalagi dengan tidak hadirnya Pak Firly Bahuri dengan memenuhi panggilan penyidik kemarin, itu sudah harus dilakukan penahanan. Harusnya tanya publik ya, pantasan ramai dibicarakan. Betul, karena publik menilai. Iya betul. Melihat beberapa kasus-kasus yang lain, yang pada umumnya lah Bang. Iya umum lah ya. Pidana, apalagi ini pidana khusus. Khusus ya. Nah, belum lagi pidana khusus terkait dengan tindak pidana korupsi. Ini kan ranah extraordinary crime. Ya. Ini ranah kejahatan dalam kategori luar biasa. Luar biasa betul. Maka harus penyidik lebih profesional dan progresif dalam melakukan penegakan hukum. Tapi kan di balik ini kan kenapa kami menyimpulkan bahwa ini adalah salah satu tantangan menjaga kewibawaan Polri kan Pak Firly juga kan mantan purnawirawan Polri juga kan. Ya betul Bang. Makanya di situ publik ini kan apalagi dengan keterbukaan informasi, keterbukaan perkembangan teknologi sekarang, publik itu dengan kacamatanya mengamati serangkaian proses yang dilakukan, apalagi terkait dengan penegakan hukum kita. Belum lagi yang terperiksa ini adalah ex-pejabat, ex-pejabat di lembaga antirasuah Republik Indonesia. Itu yang ngeri sebenarnya. Makanya itu menjadi perbincangan kita kan. Kan tahun lalu kan ramai juga kan soal kasus SCL. Bahas paling ramai sejagat maya kan. Kemudian ada Firly Bahuri juga kan ikut ramai diperbincangkan, tapi kan kembali lagi kenapa belum ditahan gitu. Ya itu yang menjadi harapan kita bersama. Ya betul. Bahwa Polri ini, penyidik Polri melalui Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama dengan Bareskrim Polri itu betul-betul melakukan serangkaian penyidikan penegakan hukum di dalam kasus ini itu secara fair dan berkeadilan. Di mana bahwa di dalam hukum Bang itu dikenal asas equality before the law atau equality under the law, di mana persamaan kedudukan di hadapan hukum semua sama. Baik itu orang yang diduga melakukan kejahatan itu mulai kalangan bawah sampai elit, tidak ada. Di hadapan hukum kita semua sama. Tapi tunggu dulu, apakah kan tunggu dua pertanyaan, apakah kasus Firly ini itu tuntutan publik atau memang ada sesuatu memang yang peristiwa yang mengarah bahwa ini melanggar hukum? Saya pikir jadi kalau
Polri itu kan penegak hukum. Iya. Di dalam caturwangsa penegakan hukum, Polri ini adalah lembaga penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Polri. Iya, iya. Nah, di mana Polri memiliki kewenangan untuk meneruskan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Iya. Ada laporan masuk, maka Polri melakukan serangkaian penyidikan, dan ditetapkanlah tersangka ini. Jadi saya pikir dengan serangkaian proses yang dilakukan oleh penyidik Polri, apalagi Pak Jenderal Listio Sigit, Bapak Kapolri itu selalu menekankan bagi penyidik untuk melakukan penyidikan secara mengedepankan scientific crime investigation. Scientific, ya. Ya, itu melalui pendalaman dalam setiap perkara. Jadi saya lihat terlepas ada tekanan publik, ada sorotan publik yang begitu masif, ini sudah dilakukan dengan serangkaian memeriksa fakta-fakta. Ya, turut menemukan fakta-fakta. Kalau di dalam hukum acara kita, ketika sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup, minimal 2 alat bukti, maka dinaikkan status menjadi penyidikan. Dan di perkara ini, setelah melalui proses penyidikan sudah ditetapkan tersangka. Artinya apa? Bahwa penyidik berkeyakinan bahwa di dalam kasus dengan terlapor Firly Bahuri ini sebagai eksekutor KPK itu ada dugaan tindak pidana. Iya. Ya. Berarti sudah melewati semua proses. Betul. Itu ya. Sudah terang tindak pidananya, ditemukan tersangkanya, Bang. Jadi yang sisa kita tunggu ini bagaimana kasus ini segera didorong untuk ke meja persidangan untuk lebih menerangkan fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik. Ya, dan tentunya akan menjadi atensi ya. Betul. Bagaimana pemerintahan Prabowo juga lebih memperhatikan soal aspek hukum karena ini. Memang itu masuk di dalam asta cita Bapak Presiden. Ya. Saya lihat di beberapa poin itu, di poin ke-7 itu menekankan reformasi di sektor penegakan hukum, di persoalan tindak pidana korupsi. Nah, sebelumnya kan kasusnya Firly ini kan ramai, termasuk dengan ada 3 kasus tadi kan, ada pemerasan ya, etik ya. Dugaan pemerasan atau gratifikasi ini jalan. Nah, kemudian selain itu sebenarnya jadi bukan hanya kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi ini yang sementara berjalan di Polda Metro Jaya, Bang. Iya. Ada kasus lain. Jadi kasus yang tadi itu, kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang KPK. Karena Pak Firly pada saat itu sebagai Ketua KPK bertemu dengan orang yang kemudian sementara dalam sasaran KPK pada saat itu. Iya. Oh, yang pada saat itu ada pertemuan di tenis ya, betul. Yang viral di media sosial yang kita lihat itu di lapangan bulu tangkis. Bulu tangkis bulu tangkis. Kan jelas pertemuan itu. Kemudian juga ada dugaan pelanggaran Undang-Undang KPK di situ. Jadi itu masuk ranah tindak pidana juga. Jadi sementara ditangani juga oleh Polda Metro Jaya berdasarkan keterangan dari Dirkrimsus Polda Metro dan Kabid Humas. Itu menerangkan bahwa kasus ini juga sementara proses penyidikan. Berarti bersamaan semua ya? Nah, sementara bersamaan, cuma di kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi ini, Pak Firly sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau yang di kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang KPK itu sudah masuk tahapan penyidikan juga. Masih. Tapi belum penetapan tersangka. Kalau TPPU belum ya? Nah, selain itu juga ada kasus TPPU. Ada laporan? Sementara jalan. Oh, jalan juga ya TPPU-nya? Sudah sementara jalan juga TPPU-nya. Karena dalam kasus ini kan, kalau kita lihat dari kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan ini, sebenarnya itu berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan terdakwa pada sidang kasus tipikor di APN Jakarta Selatan itu, terdakwa SYL itu menerangkan bahwa saudara Firly Bahuri ini selaku tersangka di sini itu sudah menerima sebanyak 2 kali penerimaan uang. Itu dari fakta persidangannya ya? Itu fakta persidangan. Iya. Sudah menerima 2 kali ya? Nah, dan saya pikir ini harus menjadi catatan dari penyidik. Catatan dari penyidik bahwa ada fakta persidangan yang kemudian menyebutkan bahwa
Firly Bahuri menerima 2 kali penerimaan duit. Itu yang pertama sebanyak 500 juta. Iya. Nah, kemudian yang kedua 800 juta. Total 1,3 miliar, Bang. 1,3 sudah terima ya. Dan itu adalah keterangannya dituangkan di fakta persidangan ya, fakta persidangan, hasil fakta persidangan. Betul. Maka saya pikir dengan serangkaian proses yang sudah dilakukan oleh penyidik, tidak ada lagi alasan untuk meneruskan kasus ini sampai ke meja hijau atau meja persidangan. Ya, ini kan Firly juga kan lagi pra peradilan ya. Nah, kalau soal pra peradilan itu, pra peradilan Firly Bahuri itu mengenai status tersangkanya itu tidak diterima oleh PN Jakarta Selatan. Ya. Jadi dalam putusan hakim tunggal, pra peradilan di PN Jakarta Selatan itu tidak menerima. Artinya bahwa secara formil gugatan pra peradilan Firly Bahuri ini dianggap tidak memenuhi syarat untuk diajukan. Kemudian pihak Firly Bahuri ini mengajukan untuk kedua kalinya. Ya, kedua kalinya. Nah, di awal 2024 di Januari kemarin. Ya. Namun di tanggal 26 Januari kalau tidak salah di 2024 itu pihak dari kuasa hukum Firly Bahuri mencabut gugatan pra peradilannya. Jadi ini menjadi tanda tanya juga apa skenario yang akan dilakukan. Skenario apa sebenarnya ini antara Polri dan KPK? Ini kan juga selalu bilang apakah ini salah satu mempertanyakan bahwa dia terzalimi misalnya kan. Ini antara pelemahan KPK. Menurut Anda yang dilakukan Polri dan KPK ini kan bukan soal antara lembaga ini kan? Bukan di situ. Kalau saya lebih melihatnya ke konteks perkaranya, Pak. Iya, konteks perkaranya kan. Konteks perkaranya ya ketika penyidik betul menemukan fakta-fakta, menemukan bukti bahwa ada tindak pidana di situ, ya saya pikir ya penyidik secara profesional aja, tegak lurus on the track melanjutkan kasus ini sampai ke meja persidangan. Terlepas dari ada berbagai wacana, karena justru akan memunculkan persepsi publik yang begitu banyak. Ketika misalnya kasus ini itu mengambang. Ya sangat ya. Kita media juga melihat bahwa kasus ini mengambang dan cenderung akan bebas. Kalau jalan di tempat, ya itu kan terkait dengan permintaan dari pihak Firly Bahuri. Tidak menghadiri di tanggal 28 November kemarin. Tetapi dari pihak mereka itu mengajukan permohonan kepada Bapak Kapolri untuk memohon supaya kasus ini di SP3-kan. Ini kan irasional sebenarnya, tidak masuk di akal karena penetapan tersangka ini sudah diuji di sidang pra peradilan, kemudian tidak diterima. Kalau alasan pihak Pak Firly mengatakan bahwa tidak ada unsur material yang kemudian terbukti dalam perkara ini, ya batu ujinya di situ ya harus melalui sidang peradilan kalau soal materialnya. Jadi saya pikir ya Pak Firly harus secara gentle menghadapi, apalagi seorang seorang ex ketua KPK ya harus menunjukkan sebagai warga negara yang baik menghadapi kasus ini dan penyidik juga profesional. Kalau memang tidak terbukti ya itu akan dibuktikan di sidang pengadilan. Di sidang ya. Apakah dugaan pelanggaran, dugaan tindak pidana ini terbukti atau tidak. Itu hanya bisa diuji di pengadilan. Makanya kan pengajuan kuasa hukum Firly ini kan untuk di SP3 kan itu membuat membuat tanda tanya di publik juga. Sangat selain itu Bang, memang kita sangat mengharapkan bahwa penyidik ini lebih progresif dan profesional lagi. Karena kenapa? Dengan rentetan waktu antara penetapan tersangka hingga saat ini dengan 2 kali mangkir lagi dari panggilan penyidik, nah itu sebenarnya lebih membuat persepsi publik kemana-mana. Karena menurut publik ketika membandingkan dengan penanganan kasus-kasus yang lain, sekali aja langsung. Maka kita sebagai warga negara yang sangat mencintai institusi Polri ini, yang punya kewenangan untuk menegakkan hukum, ya kita harap bahwa proses penegakan hukum dalam perkara ini tuh berlangsung secara fair,
asas equality before the law, asas persamaan orang di mata hukum itu betul-betul diwujudkan dalam kasus ini tanpa memandang siapapun terperiksanya itu. Nah, seperti itu, Bang. Ya, dan ini juga menjadi stigma ya. Ya. Makanya kami anggap bahwa ketika Polri tidak mampu, di sini adalah pertaruhan kebawaan Polri. Ya. Apakah mampu menyelesaikan kasus Firly atau seperti apa? Nah, itu yang menjadi ini tanda tanya dari masyarakat yang harus dijawab oleh padahal kan tahun-tahun lalu misalnya Presiden Jokowi selalu menekankan menjaga kebawaan, apalagi masuk Prabowo kan, aduh. Betul. Nah, itu tadi Bang yang saya sampaikan bahwa di pemerintahan Bapak Prabowo ini sangat menekankan untuk reformasi di sektor penegakan hukum terkait dengan khususnya di tindak pidana korupsi. Jadi sudah seharusnya lembaga penegak hukum, aparat penegak hukum ini, khususnya Polri yang melakukan penanganan di kasus ex-ketua KPK ini ya berjalan sebagaimana hukum acara kita yang diatur di undang-undang. Nah, tanpa tebang pilih, siapapun itu ketika melakukan tindak pidana ya harus diproses sebagaimana mestinya. Apa kesetaraan di mata hukum, ya, di mata ada hukum kesetaraan, ya. Ada prinsip equal. Ya. Siapapun itu ya harus diproses sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Tapi menurut Anda, seberapa optimis sih Anda melihat kinerja Polri soal kasus Firly? Kalau saya melihat selama penyidik masih on the track, masih berlandaskan dengan aturan perundangan, hukum acara kita, penyidik harus segera melakukan penahanan. Kalau pertanyaan sebagaimana optimis ya kita publik harus tetap optimis. Iya. Karena penyelidikan ini dimulai oleh Polri, maka yang harus menuntaskan sampai ke meja peradilan juga ya harus Polri. Iya. Gitu. Harus segera melakukan pelengkapan terkait dengan pemberkasan perkara, kemudian penyerahan berkas perkara dengan tersangkanya ke kejaksaan atau jaksa penuntut umum atau P21. Iya, ini kan sudah 1 tahun loh. Ya, betul. Itu yang kita harapkan, jangan sampai citra Polri yang kita cintai ini akan terjadi penurunan trust atau kepercayaan publik. Iya, pastilah. Nah, seperti itu, Bang. Maka saya pikir dengan penuntasan kasus ini, dengan segera melakukan penahanan terhadap tersangka Firly Bahuri, kemudian melanjutkan proses P21 ke JPU dan segera disidangkan, ini menjadi harapan kita bersama. Nah, saya berpikir jika Firly sudah tersangka dan ditahan, itu kan bisa membuat bahwa ini akan membangun bahwa hukum kesetaraan di mata hukum itu sama. Betul, Bang. Dan sebenarnya kasus ini sama aja dengan kasus yang lain, Bang. Baik itu di tindak pidana umum, tindak pidana khusus, ya. Hukum acara kita mengatur ketika seorang tersangka itu kemudian dipanggil oleh penyidik, maka dia wajib untuk memenuhi panggilan penyidik. Di pasal 112 KUHP, 112 ayat 2 itu mengatur kalau penyidik sudah memanggil, maka si pihak tersangka itu wajib untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Ketika panggilan kedua dia tidak memenuhi, maka sudah harus diturunkan surat perintah untuk penjemputan paksa. Dalam artian tersangkanya dibawa untuk Tunggu dulu, kan kemarin pengacara Firly kan mengajukan ke Kapolri kan untuk dibantu ya untuk SP3 kan, permohonan SP3. Kira-kira ketika itu yang terjadi, menurut Anda seperti apa? Ya, kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya dalam kasus ini pasti akan lebih ramai lagi. Pasti akan lebih ramai lagi dan kepercayaan publik akan menurun terhadap institusi ini. Karena kenapa? Yang berhak untuk menentukan bahwa apakah kasus ini tuh kemudian secara material tidak memenuhi unsur pidana itu di pengadilan. Iya. Melalui pengadilan atau sidang pengadilan. Nah, jadi saya pikir dengan energi, waktu, dan sikap profesional penyidik untuk melakukan serangkaian penyidikan,
dengan keyakinan menetapkan tersangka, saya pikir ini harus diteruskan. Artinya apa? Ada tindak pidana dan harus segera didorong ke meja persidangan. Iya, nanti di persidangan live lagi kan, terbuka. Ya begitu. Supaya kita harus tahu. Transparan. Kasus ini kan bukan kasus yang kemudian harus sidangnya tertutup. Kasus ini adalah harus digelar secara terbuka. Nah, sidang pengadilan secara terbuka. Seperti kasus-kasus tindak pidana korupsi yang lain. Ya terbuka ya, semua rata-rata terbuka ya. Dan disitulah akan terlihat fakta pada fakta-fakta persidangan, apakah betul dugaan pemerasan, dugaan gratifikasi ataupun tindak pidana yang disangkakan ini terbukti secara material atau enggak. Nah, di situ batu ujinya. Ya, dan kemudian fakta-fakta yang didapatkan di persidangan juga bisa menjadi bahan juga untuk penyidik ya. Ya betul. Jadi hasil ini persidangan SCL kemarin ya, bisa menjadi betul. Jadi publik kan melihat secara terbuka di sidang tindak pidana korupsi SCL kemarin itu kan digelar secara terbuka untuk umum, dan termasuk yang saya sampaikan tadi, keterangan terdakwa SCL ini itu disampaikan di hadapan persidangan bahwa yang agresif untuk meminta pertemuan dengan SCL dengan Pak Firly Bahuri ini adalah pihak Pak Firly Bahuri berdasarkan fakta persidangan. Iya, fakta. Maka terjadilah pergeseran uang itu dari SCL ke Firly Bahuri sebanyak 2 kali. Ini harus kemudian diteruskan. Apakah memang keterangan SCL ini bersesuaian dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik? Nah, seperti itu, Bang. Nah, karena ini adalah kalau tindak pidana korupsi kemarin kan masuk di predikat crime TPPU juga itu di kasus. Berarti berkaitan dengan TPPU-nya. Ya, kasus itu. Jadi saya pikir dugaan pemerasan dan gratifikasi ini sebagai predikat crime dari TPPU juga ini ya, saya pikir ini harus dituntaskan dulu untuk kemudian dilakukan penyelesaian perkara juga di kasus tindak pidana pencucian uang itu. Ya, karena ini kan apalagi sekarang sudah ada ketua KPK baru kan, jadi ya seperti itu, Bang. Kita ingin semangat pemberantasan tindak pidana korupsi ini betul-betul masif dan terwujud di Republik ini. Harapan kita ya Polri sebagai aparat penegak hukum, kejaksaan dan KPK yang turut berwenang untuk melakukan proses penindakan di tindak pidana korupsi ini itu betul-betul melakukan serangkaian proses dengan terbuka, transparan dan akuntabel. Ya, tentunya itu juga salah satu menjaga marwahnya. Betul, karena publik akan selalu mengamati, Bang. Apalagi zaman teknologi informasi saat ini kan sekarang ini ya. Komisi 3 sudah mulai hampir setiap hari bicara soal kasus-kasus Firly ini. Dan itu disaksikan oleh publik. Iya. Nah, sebagai lembaga legislatif, khususnya Komisi 3 yang menangani terkait dengan penegakan hukum, Polri sebagai mitra Komisi 3 ya, saya pikir wajar kalau dipantau dan diawasi juga oleh Komisi 3. Kemarin kan sudah ada suara juga itu dari anggota DPR di Komisi 3 kan. Iya. Pak Rudianto lalu menekankan memang di kasus ini menjadi tanda tanya juga bagi mereka. Kenapa perjalanannya sudah sesuai dengan prosedur tahun lebih. Dan harapan Anda sebagai Ketua LKBHMI apa sih yang diharapkan di kasus? Ya, harapan kami, Bang, mewakili civil society, kelompok masyarakat sipil sebagai organisasi perjuangan di tubuh Himpunan Mahasiswa Islam, kami berharap bahwa dalam setiap serangkaian proses penegakan hukum di Republik ini, khususnya berkenaan dengan extraordinary crime, tindak pidana korupsi ini, itu betul-betul berjalan sebagaimana hukum yang berlaku di Republik ini. Nah, dengan cara itu, supremasi hukum, penegakan hukum sebagai negara hukum, karena konstitusi kita mengatur itu. Negara Indonesia ini adalah negara hukum, maka hukum tidak bisa berjalan dengan intervensi kekuasaan. Negara kita ini bukan masjid atau negara kekuasaan, bukan. Negara kita ini adalah negara hukum, di mana hukum adalah panglima tertinggi di dalam penegakan hukum. Jadi tentunya juga menjadi pembelajaran kita semua bahwa kasus seperti ini menjadi tanggung jawab
civil society, media untuk melihat dan memantau semua perkembangan. Kita organisasi civil society ini dengan kelompok media harus selalu memantau. Memantau ya. Karena di advokasi kita kita sinergi juga dengan kelompok media dalam rangka campaign isu-isu penegakan hukum itu, Bang. Tentunya juga butuh keterlibatan masyarakat, media, dan kita berharap bahwa hukum ini menjadi panglima tertinggi di negara ini, dan sama di mata hukum. Saya lihat dengan perkembangan teknologi sekarang, memang publik akan lebih mudah untuk memantau dan menilai seberapa progresif, seberapa profesional, seberapa sangat penegakan hukum ini berjalan berkeadilan di Republik ini. Sangat mudah memantau, apalagi saat ini sangat banyak kasus. Polri ini lagi diuji dengan beberapa kasus-kasus, termasuk kemarin yang penembakan. Betul. Maka saya pikir di kasus yang menyeret Firly Bahuri sebagai ex-ketua KPK ini bisa diproses dan dituntaskan sebagaimana mestinya. Ini tantangan awal Betul. Tantangan, dan memang seperti itu yang seharusnya. Ketika Polri on the track, pasti akan lebih mendapat kepercayaan publik. Ini sudah mulai. Dan terima kasih Sam atas waktunya. Tentunya juga menjadi awal diskusi kami. Kami juga akan running cari insya next selanjutnya kita hadirkan akademisi untuk bahas soal kasus ini. Terima kasih atas waktunya. Sahabat Rakyat News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.